Kira-kira siapa ya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kalian mau tahu? Simak video ini ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Beliau merupakan salah satu tokoh pemberharu dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia demi kebangkitan dan kemajuan bangsa yang dijiwai oleh ajaran agama Islam. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman, merupakan khatib Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Muhammad Darwis juga berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh dan terkenal di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman, merupakan khatib di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya, Nyai Siti Aminah, adalah putri Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. Adapun silsilah beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadho bin Kiai Ilyas. Dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dalam suatu lingkungan keislaman yang kuat. Hal ini diperkuat lagi dengan lingkungan Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dan dibesarkan, yaitu di Kampung Kauman. Kampung Kauman tidak seperti kebanyakan di tempat lainnya, merupakan basis yang kuat bagi kaum santri yang biasanya rata-rata masyarakatnya memiliki keteguhan atau kebudayaan atau tradisi dalam menjalankan syariat agama Islam yang sangat kuat. Muhammad Darwis memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya sendiri pada saat berusia 8 tahun. Beliau sudah lancar membaca Al-Quran dan hatam 30 juz. Muhammad Darwis dikenal sebagai anak yang kuat, pandai, dan cerdas. Beliau sangat rajin dan selalu fokus, sehingga dalam ngajinya cepat mengalami kemajuan. Muhammad Darwis banyak berguru kepada beberapa kiai ternama dan ulama di Timur Tengah. Pada saat menginjak usia remaja, Muhammad Darwis mulai belajar fikih dengan Kiai Haji Soleh Darat yang juga merupakan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian belajar ilmu nahwu kepada Kiai Haji Muhsin. Kedua gurunya tersebut, Kiai Haji Muhammad Soleh Darat dan juga Kiai Haji Muhsin, kebetulan adalah kakak iparnya. Kemudian beliau juga belajar ilmu falak pada Kiai Haji Raden Dahlan. Belajar ilmu hadis
kepada Kiai Haji Mahfud dan Syekh Hayat. Belajar ilmu qiraah Al-Quran kepada Syekh Amin dan Syekh Bakri Syato. Belajar ilmu hadis kepada Kiai Haji Mahfud dan Syekh Hayat. Belajar ilmu qiraat Al-Quran kepada Syekh Amin dan Syekh Bakri Syato. Beliau juga belajar ilmu tentang racun binatang buas kepada Syekh Hasan. Kemudian beberapa gurunya yang lainnya adalah Raden Ngabehi Sastro Sugondo, Raden Wedana Dwi Josewoyo, dan Syekh Muhammad Jamil. Muhammad Darwis menikah dengan Siti Walidah binti Kiai Haji Penghulu Haji Fadil pada tahun 1889. Siti Walidah masih terhitung saudara sepupunya. Perkawinan ini kelak dikaruniai anak 6. Selain dengan Siti Walidah, Muhammad Darwis juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah, yaitu janda Haji Abdullah. Beberapa bulan setelah pernikahan yang pertama, beliau berangkat haji ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sambil berniat menuntut ilmu agama Islam di sana, dan akhirnya terlaksana selama 5 tahun. Selama di Mekah, beliau banyak belajar tulisan-tulisan. Kemudian setelah itu beliau pun mendapat sertifikat untuk berganti nama. Dari gurunya tersebut, beliau mendapat nama baru Haji Ahmad Dahlan. Dan setelah itu beliau kembali ke Indonesia dengan membawa banyak sekali pengetahuan dan buku-buku yang tebal. Sekembalinya dari menunaikan ibadah haji dan belajar ilmu agama di Tanah Suci Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan membantu ayahnya mengajar agama kepada murid-murid ayahnya di Masjid Besar Kauman. Beliau mengajar pada waktu siang, ba'da duhur, dan sesudah maghrib sampai isya. Pada waktu ba'da asar, beliau ikut pengaji kepada ayahnya dan memberikan pelajaran kepada orang-orang tua. Jika ayahnya sedang berhalangan hadir, yang menggantikannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga pada waktu usia beliau masih relatif muda, beliau sudah dipanggil kiai oleh murid-murid, anak-anak, dan bahkan orang-orang yang sudah tua. Sehingga sejak saat itu beliau dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1896, Khatib Amin Kiai Haji Abu Bakar, ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, meninggal dunia. Sehingga mau tidak mau beliau harus melanjutkan tugas ayahnya sebagai khatib, melaksanakan khutbah sholat Jumat secara bergantian dengan 8 khatib lainnya, melaksanakan piket di masjid dengan 6 orang penghulu lainnya sekali dalam seminggu. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak putranya Muhammad Siro yang masih berumur 6 tahun untuk pergi haji ke Mekah kedua kalinya dan tinggal di sana selama 1,5 tahun
untuk belajar ilmu-ilmu agama kepada beberapa orang guru. Pada keberangkatannya ke Mekah yang kedua kalinya ini, beliau belajar ilmu fikih kepada Syekh Mahfuz At-Tarmasi, belajar ilmu hadis kepada Mufti Imam Syafi'i, belajar ilmu hadis kepada Syekh Said Babushel, belajar ilmu falak kepada Kiai Hashim Bawean, dan berguru kepada Syekh Ali Misri Al-Amki. Selama di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menjalani hubungan dengan para ulama Nusantara yang ada di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Khotib dari Minangkabau, Syekh Nawawi dari Banten, Kiai Haji Mas Abdullah dari Surabaya. Pulang dari Mekah yang kedua kalinya itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan pondok untuk murid-murid yang datang dari jauh, yaitu Pekalongan, Padang, Magelang, Solo, dan Semarang. Selain dari daerah-daerah di luar Yogyakarta, murid-muridnya juga banyak dari daerah Bantul. Sebagaimana umumnya kaum santri Indonesia masa itu, kitab-kitab yang dipelajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kitab-kitab yang paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti ilmu aqaid, kitab-kitab fikih Imam Syafi'i, dan kitab-kitab ilmu tasawuf. Namun sekembalinya dari Mekah, setelah persinggahannya dan dari beberapa tokoh pembaharuan, beliau mulai membaca kitab-kitab. Adapun kitab-kitab tersebut adalah kitab karangan Muhammad Abduh atau At-Tauhid. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkumpul dengan organisasi Budi Utomo. Di sana beliau mengajarkan agama dan pelajaran yang diperlukan. Pelajaran yang diberikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dirasa sangat berguna bagi para anggota Budi Utomo. Lalu mereka menjalankan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah yang ditata rapi sampai didukung oleh organisasi permanen. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Dengan mendirikan organisasi ini, beliau berharap dapat memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Dalam sekumpulan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Quran beserta terjemah dan tafsirnya, agar masyarakat memahami makna yang ada dalam Al-Quran dan tidak hanya pandai membaca dan melakukannya saja. Pada bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengupas sistem pendidikan pada masa itu. Beliau mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah seperti HIS. Beliau memasukkan pelajaran agama di sekolah umum pula. Kiai Haji Ahmad Dahlan terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah. Selama masa hidupnya selalu mendirikan sekolah. Ia juga mendirikan masjid, langgar, dan rumah sakit, poliklinik, dan juga rumah yatim piatu.